penampilan sore ini agak telat. Mari kita buka acara di sini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah tema kenapa kita harus belajar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Faruka dari PSN 3 Tasikmalaya. Silahkan. Ya. Moderatornya Pak Asep dari silahkan Pak Asep. Ya, terima kasih Ibu Ratnasari sebagai host, Ratnasari SPD dari SDN 2 Papayan yang telah menjadi host pada kesempatan kali ini dan mempersilakan saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi ini. Alhamdulillah Ibu-Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk sama-sama mendengarkan presentasi yang nanti bisa memberikan oleh Ibu Meti Paroka tentang kenapa sih harus belajar matematika. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa Ibu Meti Paroka ini nama lengkapnya beserta gelarnya adalah Ibu Meti Paroka SPD. Beliau dari MTS Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Dan kemudian beliau adalah seorang guru matematika, dan tentu saja dengan kompetensi beliau sebagai seorang guru matematika, maka beliau akan menyampaikan tentang presentasi matematika berikut ini. Di sini, menuntut ilmu adalah hal mutlak yang harus dilakukan sepanjang hayat, baik lembaga formal maupun non-formal. Dan begitu banyak disiplin ilmu yang dipelajari pada saat menempuh pendidikan tersebut, termasuk matematika. Namun banyak orang menganggap bahwa matematika itu sebagai sebuah mata pelajaran yang sulit karena banyak hal yang berkaitan dengan numerasi dan logika. Namun sebetulnya matematika itu ada di setiap jenjang pendidikan. Nah, oleh karena itu apa sih manfaat, kemudian apa sih fungsi matematika, aplikasi penggunaan dan lain sebagainya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Meti Paroka kenapa belajar matematika. Dipersilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Meti Paroka. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bapak. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep sebagai moderator yang telah mengantarkan saya memberikan atau sharing gitu ya tentang kenapa belajar matematika. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Ratnasari sebagai host yang telah memberi kesempatan saya juga untuk berbagi di room ini. Tadi mungkin Pak sedikit, saya ini adalah guru MTSN 3 Kabupaten Tasikmalaya ya, mungkin bukan kota. Baiklah, kita akan mulai membahas gitu ya, tentang kenapa sih kita belajar matematika. Jadi matematika itu adalah ilmu yang universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan mendasari perkembangan teknologi modern dan punya peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat tertarik untuk membahas, mengkaji kenapa belajar matematika seperti itu ya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa belajar matematika? Di sini saya sudah merumuskan beberapa hal yang akan mengantarkan kita menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu matematika, kemudian ruang lingkup matematika itu ada apa saja, bagaimana sih sebenarnya tujuan belajar matematika, sampai pada akhirnya kita bisa menyimpulkan kenapa belajar matematika. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, kenapa atau apa itu matematika. Nah, jadi matematika itu adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari khususnya di negara kita Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan dasar seperti RA itu sudah ada pelajaran matematika, kemudian tingkat SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, SMA atau MA, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Jadi matematika ini tentu
sudah sangat familiar ya bagi kita dari mulai pendidikan sejak dini sampai pendidikan tingkat tinggi. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya hakikat matematika itu? Jadi sebenarnya matematika itu merupakan sarana berpikir, kemudian sarana mengorganisasikan. Kenapa di sini disebut sarana mengorganisasikan ya? Karena di matematika itu kita dilatih untuk berpikir sistematis begitu ya. Kemudian dia juga sebagai telaah ide pokok, ide konsep ya. Baik itu konsep yang abstrak yang sifatnya adalah hierarkis. Dan dia juga sebagai bentuk penalaran deduktif. Lalu bagaimana sih sebenarnya karakteristik matematika? Nah, karena kita sedang mencari tahu apa itu matematika, tentu sangat penting bagi kita mencari tahu sebenarnya karakteristik matematika itu apa saja. Yang pertama, karakteristik matematika itu objek yang dipelajarinya adalah abstrak begitu ya. Seperti kita ketahui, di matematika itu ada yang namanya angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada, tetapi abstrak begitu ya. Kemudian yang kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Jadi kebenaran dalam matematika itu adalah kebenaran secara logika, bukan empiris seperti halnya di fisika atau di kimia yang bisa dibuktikan melalui eksperimen. Kemudian pembelajarannya bertingkat dan kontinu ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa matematika itu dipelajari sejak pendidikan dini dan penyajiannya itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Jadi dari tingkat dasar itu tentu konsepnya rendah, bukan rendah biasa, sederhana begitu ya. Semakin tingkatnya meningkat, maka konsepnya akan semakin meningkat, semakin kompleks, dan dia itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Karakteristik yang berikutnya memiliki keterkaitan antar materi begitu ya. Maksudnya di sini adalah matematika itu syarat dengan materi prasyarat begitu. Jadi ketika kita mempelajari satu materi, tentu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Ketika kita mempelajari matematika di tingkat SMP atau MTS, tentu ada kaitannya dengan materi di tingkat SD ya atau MI dan seterusnya. Jadi selalu ada keterkaitan. Berikutnya, karakteristik matematika yang selanjutnya, dia itu menggunakan bahasa simbol. Jadi di matematika itu secara sederhana, misal ada simbol penjumlahan ya seperti tanda positif, kemudian ada simbol pengurangan, ada simbol sama dengan dan lain-lain. Banyak sekali simbol-simbol di dalam matematika. Dan karakteristik yang lainnya, matematika itu sebenarnya dapat diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Tentu saja ilmu-ilmu yang ada seperti fisika, kimia, biologi, bahkan ilmu agama sekalipun tidak terlepas dari yang namanya matematika. Contoh kecil di bidang fikih begitu ya, kita mengenal ada yang namanya ilmu waris. Nah, itu mengaplikasikan konsep matematika. Jadi kesimpulannya, matematika itu adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan, baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu apa itu matematika. Berikutnya kita akan mencari tahu ruang lingkup matematika. Jadi apa saja sih sebenarnya konsep matematika yang dipelajari? Tentu saja karena materinya itu bertingkat dan kontinu, maka setiap jenjang itu berbeda. Berdasarkan kurikulum 2013, nah ruang lingkup matematika untuk tingkat SD dan MI itu ada yang namanya bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, dan ada yang namanya pengolahan data. Di bilangan ini dikaji tentang operasi bilangan ya. Biasanya kalau SD itu bilangannya sederhana, bilangan asli, bilangan cacah, kemudian ya aljabar bilangan bulat, dan geometri dan pengukuran. Nah, geometri ini biasanya mengkaji tentang bangun datar, bangun ruang. Kalau pengukuran itu di tingkat SD biasanya tentang konsep satuan panjang, kemudian satuan luas, dan lain-lain ya. Yang berbeda. Yang pertama bilangan ya. Di sini bilangannya hampir sama, hanya di sini bilangannya itu sudah sangat melibatkan bilangan bulat begitu. Kalau di SD kan biasanya bilangan cacah asli sebatas itu.
Kemudian, nah ini yang berbeda, ruang lingkup matematika di tingkat SMP dan MTS itu ada yang namanya aljabar. Kalau di SD tidak ada. Aljabar itu adalah satu konsep matematika yang melibatkan simbol-simbol, variabel seperti itu ya, X, Y, Z begitulah. Kemudian ada yang namanya geometri, statistika dan peluang. Nah, kalau geometri hampir sama dengan SD, tapi tentunya ini lebih luas lagi ya, lebih kompleks lagi. Nah, untuk di tingkat SMP, kalau tadi di tingkat SD atau MI itu penyajian data, di tingkat MTS atau SMP ada yang namanya peluang. Nah, ini tidak ada di SD. Dan ada juga yang namanya himpunan. Ini adalah ruang lingkup matematika di tingkat SMP dan MTS. Jelas sekali kan ya, ada perbedaan bagaimana ruang lingkup matematika mulai dari tingkat SD, MI ke tingkat SMP dan MTS. Lalu bagaimana sebenarnya ruang lingkup matematika di tingkat SMA atau MA ya? Sama, bilangan itu ada, tetapi di sini tentu lebih kompleks ya. Ada yang namanya bilangan berpangkat, bilangan akar, bahkan kadang ada bilangan rasional gitu ya. Tentu cakupannya yang lebih luas. Nah, kemudian aljabar tentu ada, konsep juga lebih luas, lebih kompleks dari tingkat SMP MTS, geometrinya ada. Nah, ada logika nih. Kalau di SMP MTS tuh tidak ada logika. Kalau di SMA MA itu ada konsep logika ya. Dan berikutnya ruang lingkupnya ada trigonometri. Nah, di sini kalau trigonometri itu kan tentang sudut ya. Kalau di SMP itu masuknya ke geometri, tapi ada kajian khusus di tingkat SMA yaitu yang namanya trigonometri. Kemudian statistika dan peluangnya masih ada. Nah, ini yang lebih kompleksnya lagi ada yang namanya kalkulus. Jadi ruang lingkup matematika itu sebenarnya sangat luas, disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikannya dasar berarti konsepnya lebih sederhana, dan ketika jenjang pendidikannya lebih tinggi, konsepnya akan lebih kompleks seperti itu. Baik, sekarang kita akan mencari tahu tujuan belajar matematika. Apa sih sebenarnya tujuan belajar matematika itu? Nah, jadi sebenarnya tujuan belajar matematika itu adalah mempersiapkan diri peserta didik mulai dari tingkat RA, kemudian tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat MA ya, bahkan sampai perguruan tinggi, supaya generasi-generasi ini memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan kehidupan yang sangat pesat begitu ya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara memiliki atau menumbuhkan keterampilan berpikir matematik tingkat tinggi. Seperti apa sebenarnya keterampilan berpikir matematik tingkat tinggi itu? Ini adalah kumulatif dari kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan berpikir kreatif, dan mathematical power. Nah, untuk berpikir kritis itu berarti dia mampu mengorganisasikan cara berpikir yang sistematis gitu ya. Kalau kreatif berarti dia mampu berimajinasi, mencoba, mencari tahu hal-hal yang baru. Nah, untuk mathematical power sendiri itu terdiri dari beberapa poin kemampuan ya. Di dalamnya ada yang namanya kemampuan pemahaman matematika, kemudian ada kemampuan pemecahan masalah matematika, ada juga kemampuan penalaran matematika, ada kemampuan komunikasi matematika, dan ada kemampuan koneksi matematika. Jadi tujuan belajar matematika itu sebenarnya untuk mempersiapkan generasi bangsa ya, mempersiapkan kita sehingga kita itu memiliki satu kemampuan yang pada akhirnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan paparan tersebut kita bisa menjawab, kenapa sih kita belajar matematika. Contoh kecilnya, misal saya mengambil bagaimana cara pemecahan masalah matematika. Nah, biasa kan kalau di matematika itu ada berbagai macam permasalahan ya.
Jadi ketika kita diberikan permasalahan itu, kita tidak serta-merta menyelesaikannya begitu saja, tetapi kita melakukan beberapa tahap, mulai dari identifikasi atau memahami masalah. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa memahami masalah. Kemudian kita merumuskan masalah. Biasanya ketika menyelesaikan masalah, anak atau kita digiring untuk mencari tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Selanjutnya setelah dirumuskan masalahnya, kita juga harus menetapkan strategi penyelesaiannya, yang pada akhirnya kita akan mencoba menginterpretasikan atau menyelesaikan masalah, dan tidak lupa juga mengecek kembali penyelesaian. Nah, ini adalah serangkaian proses penyelesaian masalah dalam matematika. Tentu saja hal ini tidak serta-merta begitu saja ada, tetapi ini sebenarnya digiring agar kita mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Karena di matematika kita terbiasa melakukan tahapan-tahapan ini, ketika kita pun diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa mulai mengidentifikasi masalah, mencari strategi penyelesaian masalah seperti apa, kemudian kita menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa menjawab kenapa kita belajar matematika. Jadi, kenapa sih belajar matematika? Pada akhirnya diharapkan kita itu menjadi pribadi yang kreatif, begitu ya, pribadi yang teliti, pribadi yang kritis, kemudian pribadi yang jujur. Karena di matematik itu 1 tambah 1 itu 2, jujur 2, nggak bisa ya. Bertanggung jawab ketika kita diberikan permasalahan, kita berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Percaya diri ketika kita diberikan permasalahan, kita yakin bahwa jawaban kita itu benar, hasil sendiri begitu. Dan kita pun pantang menyerah serta sabar. Ketika diberikan permasalahan, kita tidak menyerah, berusaha. Kita menyelesaikan masalah, kemudian jawabannya salah, tapi kita terus berusaha, sabar. Jadi pada dasarnya belajar matematika itu sebenarnya sangat penting, karena tidak serta-merta kita belajar ilmunya saja. Justru yang terpenting adalah hakikat dari matematika itu sendiri, menjadikan kita pribadi-pribadi yang sabar dan lain-lain ya. Tentu di sini banyak sekali hal-hal penting atau sikap-sikap lain yang belum saya tampilkan dan sudah saya rasakan sendiri gitu ya, karena saya dibesarkan atau belajar matematika di perkuliahan, suka matematika. Jadi di kehidupan pun insya Allah akan ada manfaat yang sudah saya rasakan sendiri seperti itu. Barangkali itu bukan alasan ya, sedikit sharing kenapa belajar matematika. Terima kasih. Tentu saja jawaban-jawaban kenapa belajar matematika itu akan sangat beragam, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya dari sisi mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Pak Asep Dani Gandani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Neti Paroka yang telah menyampaikan presentasinya kepada kita. Dan pada hari ini kita sudah sampai pada jam 5, masih ada sekitar 15 atau 20 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Tadi sudah disampaikan bahwa matematika itu banyak sekali kegunaannya, dan yang ada banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari. Dan di sini ada sebuah kesimpulan kenapa belajar matematika. Belajar matematika itu yang pertama adalah kritis, kemudian bisa mempelajari juga kreatif, jujur, teliti, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, dan sabar. Tentu saja itu merupakan beberapa alasan kenapa sih kita harus mempelajari matematika. Namun pasti juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu rekan sekalian ada yang ingin menanyakan lebih jauh tentang bagaimana kenapa kita harus belajar matematika. Silakan pada yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Silakan Bu Ratna. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara trik image terutama kalau belajar matematika itu sulitnya untuk terutama bagi anak SD ya. Didengar? Ya, bisa didengar Bu. bisa. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ratna Sari. Silakan Ibu Meti untuk menyampaikan jawabannya. Oke.
Baik, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna. Memang benar sekali, Bu. Pada saat ini berkembang satu pemikiran, satu pandangan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit ya, pelajaran yang menakutkan begitu ya. Tetapi sebenarnya hal itu adalah tergantung dari cara pandang. Kenapa bisa sulit? Karena kebanyakan dari kita itu menjudge begitu ya, bahwa matematika itu sulit. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan matematik dengan pelajaran lain ya sama saja sebenarnya ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris misal, bahasa Inggris tidak semuanya mudah, tidak semuanya sulit. Demikian juga dengan matematika. Tidak semua konsep di matematika itu sulit, tetapi ada juga hal-hal yang mudah. Jadi upaya supaya kita merubah image matematika itu tidak sulit atau matematika itu mudah, kita sebagai pendidik khususnya ya, sebagai gurunya, sebagai orang tuanya, mula-mula mensugesti peserta didik kita, anak-anak kita, bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan begitu. Jadi sebenarnya kenapa sulit? Karena tidak ada rasa suka gitu. Ketika kita menyukai sesuatu, ketika kita menyukai matematik, sesulit apapun itu, tentu kita akan berusaha, kita akan tertantang untuk mempelajarinya, tertantang untuk menyelesaikannya. Nah, hal lain selain kita mensugesti anak-anak kita bahwa matematika itu mudah, walaupun memang kenyataannya ada konsep yang mudah, ada konsep yang sulit, tapi itu hal yang wajar. Karena bukan hanya di matematik saja, semua mata pelajaran juga sama seperti itu. Kemudian berikutnya tentu menjadi tanggung jawab bagi guru ya, bagi pendidik untuk menyajikan satu pembelajaran yang menarik gitu. Bagaimana sehingga peserta didik itu mudah memahami konsep matematika yang kita sampaikan, kemudian tertarik untuk mempelajari matematika. Jadi itu yang pertama kita ke sugesti, kemudian yang kedua kembali lagi ke pendidiknya. Dan yang ketiga, nah kenapa matematika itu bisa dianggap sulit? Karena sebenarnya generasi kita itu, anak-anak kita itu materi prasyaratnya Bu, materi prasyarat atau materi dasarnya belum dikuasai gitu. Kenapa misal ketika kan materi prasyarat itu materi syarat yang harus dipelajari sebelum mempelajari materi lain. Misal di SD itu ada pelajaran atau ada materi tentang geometri misal ya, di sana mencari luas daerah. Kemudian anak merasa sulit. Kenapa merasa sulit? Karena dia sebenarnya belum bisa menguasai konsep perkalian. Jadi itu sebenarnya dasarnya. Lalu kenapa misal di tingkat MTS anak susah aljabar? Karena dia prasyaratnya di bilangannya itu susah. Di perkaliannya saja, kalau anak-anak tingkat SMP MTS sekarang gitu ya, kalau kita cek perkaliannya saja itu susah. Jadi supaya matematika itu mudah, karena memiliki karakteristik dia itu belajarnya bertingkat, hierarkis, dan kontinu, berarti syarat mutlaknya harus menguasai materi prasyarat. Kalau prasyaratnya dikuasai, materi dasarnya dikuasai, insya Allah Bu, bisa begitu. Jadi yang terpenting sebenarnya sih pokoknya itu kita ubah cara pandang generasi kita bahwa matematika itu sulit. Kita ganti sekarang, kalau saya ke anak-anak itu sebelum pembelajaran kadang biasanya mengungkapkan kepada anak-anak, ayo belajar matematika itu mudah begitu ya. Dan kita pun harus berusaha mengajak anak-anak agar menyukai matematika, karena pada akhirnya matematika itu insya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Seperti itu mungkin Ibu, mudah-mudahan tidak merasa puas ya, sehingga bisa mencari tahu dan berusaha merubah image gitu. Kita sama-sama, apalagi saya Bu sebagai guru matematika memiliki tanggung jawab yang besar sekali untuk mengatasi situasi ini ya. Memang ini adalah satu PR besar gitu ya buat kita semua. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Asep, Ibu Ratna. Bagaimana Bu Ratna? Sudah puas dengan jawaban dari Ibu Meti? Cukup, alhamdulillah. Tadi saya juga melihat sebuah pemaparan yang sangat
luar biasa dengan detail, kemudian juga banyak sekali contoh-contoh yang diambil, jadi meyakinkan kita bahwa memang matematika itu adalah sebuah pembelajaran yang makna, kemudian juga pengaplikasiannya. Dan kenapa juga disebut sulit, karena memang ada prasyarat-prasyarat yang belum dimiliki, sehingga akan menyulitkan kesananya. Padahal sebetulnya sebuah pelajaran yang bisa dipahami dengan logika yang baik. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, di sana juga ada link presensi yang nanti bisa diisi untuk kehadiran kita hari ini. Waktu sekarang sudah menunjukkan jam 5:08. Baik, apa ada pertanyaan dari ibu-ibu dan peserta yang lain? Kita lihat partisipan di sini ada 3 ya, ada saya, Bu Ratna, dan Bu Meti. Kemudian juga belum ada yang lain. Baik, kalau begitu kita akhiri presentasi kita kali ini. Saya kembalikan kepada host. Silakan Ibu Ratna Sari sebagai host. Ibu Meti sebagai presenter dan terima kasih Ibu Meti sebagai moderator, dan sebelum mengakhiri kegiatan ini sebelum mengakhiri kegiatan ini saya banyak mengelus dadanya dikarenakan teknik mengelus dadanya dikarenakan ada gangguan dikarenakan tekniknya salah satunya sinyal juga ada gangguan mengakibatkan kepanikan yang benar-benar panik. Sekali lagi mengakibatkan kepanikan yang benar-benar panik. Sekali lagi penampilan kali ini bermanfaat. Semoga penampilan kali ini bermanfaat dan segala kalimantan dan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Bu Ratna.